something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngecek ya, ini kabarnya dia yang sudah terpisah dengan kamu itu lagi ngapain, lagi gimana ya, kita akan lihat ya. Kita akan buka semua aspek-aspek kehidupannya ya, oke kesayangan. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, ini doa beneran ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, kepada kamu diberikan kebahagiaan, kepada kamu diberikan proses kerja dan karya, diberikan ide-ide kreatif, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, we'll see. Fokus ya, fokuskan ke kartu ini, bayangkan wajahnya. Mudah-mudahan seseorang yang kamu maksud, seseorang yang kamu rindukan, kamu tuju ini bisa keangkut kali ini energinya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, let's see. Wow. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Kemudian ada energi Sagittarius, Leo, dan Aries. Dan kita nanti lihat ya. Oke, so far baru 6 doang yang keangkut. Kemudian di sini juga ada energi Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, jadi ada 9 zodiak di sini. Sekarang Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Mudah-mudahan inisial dia keangkut ya, Bo. Oke. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, I'm gonna take some. Di sini ada A Alpha, ada W Warsawa, ada B Bravo, ada M Mama. Kemudian ada Evanta, ada V Vivo, ada I India, ada C Cucak Rowo, ada U Ultra, ada T Tango, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada Y Yankee, ada L Lucinta Luna, ada S Sutra, ada K Kilo, ada X Extra, dan ada G Gajah. Jadi total ada 18 ya. Ada 18 ya kesayangan, 18 inisial, dan ada 9 zodiak. Oke. Sepertinya ya ini adalah sebuah kisah cinta segitiga atau segi empat, I don't know, tapi yang jelas Bunda bisa lihat ini dia di sana, seseorang yang mungkin kamu kangen atau kamu lagi kepoin banget pengen tahu tentang dia. Ini sudah punya pasangan, darling. Dadar guling, oke. Dia sudah punya pasangan nih ya. Well, saat ini dia dengan pasangannya dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Baik-baik saja itu artinya ya nggak lagi problem, nggak gimana-gimana kok. Kalau misalnya pun dia ngomong ke kamu jelek-jelekin tentang pasangannya, dia ngomong ke kamu nggak bahagia sama pasangannya, it's lie. Itu hanya sesuatu yang dia lakukan, gimmick untuk membuat kamu happy, membuat kamu senang, membuat kamu tenang. Ya, karena padahal sesungguhnya dia dengan pasangannya di sana itu baik-baik saja gitu ya. Dan saat ini justru kondisinya dengan kamu justru sedang tidak harmonis. Entah ada persoalan apa di antara kalian berdua gitu ya. Intinya lagi mungkin ya kalau misalnya ya misalnya masih baik-baik aja, masih terhubung ya tentu saja mungkin konten ini nggak ada gitu ya. Karena konten ini memang khusus buat seseorang yang kamu kepoin tapi kamu nggak bisa cek sebenarnya dia bagaimana gitu ya. Tapi sayang, ini dia di sana ini masih kepikiran tentang kamu kadang-kadang ya. Namanya orang pernah punya hubungan gitu. Kadang-kadang masih kepo, like kamu kenapa ya, kamu gimana ya di sana ya gitu ya. Terus kemudian kalau hidupnya sendiri dia memang banyak
ini ya, dia memang banyak, kalau Bunda lihat sih memang hidupnya juga dia banyak konflik sebenarnya ya. Dia banyak konflik, mungkin perpisahannya dengan kamu sebenarnya dia mikir untuk he or she wants to start something new, dia pengen memulai satu kehidupan yang baru gitu ya. Tapi so far sampai saat ini dia belum berhasil ya untuk menuju satu kehidupan yang memang dia pengen banget. Atau misalnya dia pengen kayak move on, dia belum bisa ya sayang ya. Dia belum bisa, oke. Bunda mau lihat dulu, oke. Kesibukannya ya, ini Bunda mau lihat hari-harinya dia. Kesehariannya kira-kira kumaha bagaimana gitu ya. Oke. Keseharian dia bagaimana? Dia ada hobi barukah? Punya rumah barukah atau bagaimana? Ya, dia memang lagi rajin bersih-bersih rumah ya. Lagi senang aja mungkin ngebersihin rumah. Mungkin dia juga sedang melakukan renovasi kecil-kecilan ya. Dia juga lagi senang shopping. Ya, sebenarnya shopping itu gimana sih? Shopping itu nggak apa-apa ya, bagus untuk menggerakkan perekonomian ya. Tapi kalau shopping keseringan itu sebuah pertanda sebetulnya bahwa di hatinya itu ada sesuatu yang kosong. Dan dia mengisi kekosongannya itu dengan barang benda, ya belanja-belanjanya dia gitu ya. Belanja apa aja. Dia senang kalau misalnya dia punya mobil, dia tuh lagi senang nyetir ke sana kemari ya kayak setrikaan ya. Kalau misalnya dia nggak punya mobil ya motor. Kalau misalnya nggak punya berarti memang dia lagi senang aja naik bis atau apa. Lagi senang aja jalan-jalan, traveling. Kadang-kadang nggak ada tujuannya. Yaitu sebenarnya kalau misalnya punya perilaku seperti itu, berarti hatinya sedang gelisah, ya geli-geli basah gitu. Jadi dia lagi mencoba untuk menenangkan hatinya ya dengan cara seperti itu tadi ya. Oke, let's see. Oh, dia piara ikan ya sayang? Piara ikan ya? Ikan ya, bukan piara istri kedua gitu. Tapi dia piara ikan ya sayang. Dan beberapa dari seseorang yang kamu tujukan itu, seseorang yang kamu ingat itu dia lagi senang olahraga, lagi senang sepeda-sepedaan ya. Tadi seperti Bunda bilang, dia tuh lagi seneng nggak tahu, lagi seneng aja kemana-mana, entah naik sepeda, sepeda motor, entah naik mobil, nyetir-nyetir nggak jelas, sepedaan kemana gitu ya. Atau misalnya nggak punya semuanya, dia itu lagi seneng naik apalah public transportation gitu ya, transportasi publik apapun lagi senang di situ ngeliatin jalan gitu loh. Oke. Bunda mau lihat dulu untuk pekerjaannya ya, mau kepoin sedikit nggak tentang pekerjaannya, apapun pekerjaannya dia ya, apapun pekerjaan dia, karena kan kadang-kadang ada juga yang nganggur ya. Oke, let's see. Oh, dia sedang banyak pengeluaran, gila-gilaan. Pengeluarannya tuh lagi banyak banget. Lagi boros. Ya, entah banyak kebutuhan-kebutuhan itu yang tidak direncanakan keluar gitu ya. Wow, kalau misalnya dia kerja atau dia punya bisnis atau apa, lagi banyak orang yang komplain sama dia ya. Yang tentu saja komplain karena ketidakpuasan ya. Bisa jadi bosnya itu mungkin tidak puas dengan pekerjaannya, atau kalau misalnya dia usaha atau jualan, pelanggan itu lagi banyak komplain ke dia ya. Nah, apalagi kalau pengangguran ini juga berlaku ya. Kalau misalnya pengangguran udah pengeluarannya banyak, orang banyak komplain mungkin karena komplain kagak ada kerjaan gitu ya. Bisa ya. Banyak orang komplain, wah ini memang kerjaannya pun itu lagi brekele ya. Kerjaannya pun lagi brekele acak adul. Kenapa? Ada bad news ya. Bad news itu bad news yang dia terima tentu saja. Bad news yang dia terima, ada hal-hal yang dia sebetulnya nggak harapkan. Ada hal-hal yang bikin dia sad gitu ya. Bikin dia sampai sad ngomongnya. Sad, bikin dia shock gitu ya. Bikin dia terkejut. Terkejut aku. Tentu saja ini terkejutnya bukan terkejut yang bagus. Terkejut yang buruk, dan
As I can see, Bunda bisa lihat bahwa saat ini secara keseluruhan hidupnya itu lagi gelisah. Lagi gelisah, lagi eh, banyak pikiran ya. Makanya kenapa dia mencoba mengurainya dengan tadi ya jalan, entah kemana ngukur jalan gitu. Karena dia bingung juga gitu loh. Misalnya di rumah tuh mau gimana, mau ngapain ya? Ya, jadi memang lagi brekele gitu sayang ya. Lagi brekele kehidupannya. Oke, sekarang Bunda mau cek coba isi batinnya yang terdalam apa. Apa isi batinnya yang terdalam? Kabar dia yang sedang terpisah sama kamu dan ini ternyata adalah sebuah cinta segitiga. Oke, let's see isi hatinya gimana sih? Dia ngomong gini, ini ngomong ke kamu ya. Aku tuh nggak yakin aku bisa memenuhi harapan kamu. Karena aku tuh lagi banyak tekanan. The pressure is too much. Banyak banget, lagi hidupku tuh lagi tertekan gitu. Terus ya kondisi tertekan, memenuhi harapannya sendiri aja dia kagak bisa gitu. Apalagi memenuhi harapan kamu. Jelas itu adalah sesuatu yang sulit ya. Begitu sulit. Oke. Dan dia ngomong gini, sebenarnya aku menolak kamu, sebenarnya aku itu membuat kamu menjauh atau aku menjauh dari kamu, itu adalah sebuah langkah untuk melindungi hatiku sendiri. Iya, dia ngomong, ya memang kesannya egois, tapi ternyata berpisah dari kamu itu adalah sebuah kayak cara survivalnya dia. Ya, kenapa? Iya, mungkin begini ya, karena kalau Bunda lihat ini adalah sebuah hubungan cinta segitiga atau segi empat atau segi trapesium, I don't know gitu ya. Ketika hidupnya lagi brekele, lagi susah-susahnya gitu ya. Terus kemudian ada kamu yang tentu saja kamu juga mengharapkan sesuatu dari dia ya. Itu bikin dia kayak semakin tertekan, kayak tambah beban gitu ya. Jadi dia terpaksa being selfish, egois dulu deh sementara karena dia harus bertahan hidup, menata hati terlebih dahulu. Itu yang susah loh. Ya, kadang-kadang orang itu yang punya problema kehidupan memang tarikannya pengen menyendiri ya, seperti itu. Dan dia ngomong, ada sebuah lubang di hatiku yang aku tuh nggak bisa mengisinya sendiri. Makanya kenapa tadi dia banyak belanja. Gimana sih orang lagi brekele hidupnya tapi masih bisa-bisa belanja ya. Dia ada-adain ya. Ya, moga-moga aja dia tidak sedang terlilit pinjol, oke. Dan dia ngomong gini, aku tuh benci banget dengan segala sesuatu yang terjadi di hidupku saat ini. Karena aku harus fokus. Aku harus fokus untuk memperbaiki hidupku sendiri. Aku harus fokus memperbaiki diriku sendiri. Aku benci banget dalam kondisi kayak gini. Ini nggak enak banget buat aku. Ya, itu yang dia katakan kepada kamu. Dan dia ngomong apa ya? Ini sesuatu yang berat gitu buat dia. Kenapa? Karena ketika hari-hari kemarin kalian masih bersama, dia tuh sangat ketergantungan sama kamu. Entah ketergantungan finansial, entah ketergantungan secara emosional. Emosional itu gimana? Ya pokoknya maunya ada kamu, terus nyari kamu, terus ya tiap hari komunikasi. And then sekarang ketika pisah dan memang dia pisahnya memang dibikin-bikin sendiri gitu ya. Tapi ya sekalipun begitu dia merasakan berat gitu berpisah sama kamu. Berat, Bo, ya. Tentu saja karena apa ya? Karena ya udah terbiasa ya sehari-hari sama kamu. And then sekarang mesti menghadapi hari-hari sendirian dan dengan persoalannya sendiri gitu loh. Bunda mau buka lagi ya. Lucu ya kartunya, ini Bunda bikin sendiri loh sayang. Lucu. Otok. Kita mau gali lebih dalam gimana dia ke kamu sebenarnya. Dia sebenarnya kepo, makanya kenapa tadi Bunda bilang di sini ya.
Dia masih memantau kamu kok, belum melupakan kamu sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya belum. Dia masih kepo. Apa yang sedang terjadi pada dirimu ya, gitu. Karena gimana-gimana ya nggak bisa secepat itu ya untuk dia bisa menghilangkan kamu dari dalam kehidupannya. Dan sebenarnya dia ada mau menyampaikan pesan kepada kamu. Gak usah khawatir sama aku ya, gak usah khawatir. Kamu gak usah khawatirin aku sekalipun memang lagi gak bisa kabar-kabaran, lagi gak bisa ketemu apa segala macam. Aku baik-baik aja, padahal sebetulnya enggak. Dia tidak sedang baik-baik aja, tapi dia cuma ngomong-ngomong sama kamu. Gak usah khawatir, aku baik-baik aja, padahal enggak gitu ya. Oke. Dan dia ngomong sekarang tuh udah terlambat ya. Terlambat apa nih? Ya dia ngomong ya inilah apa adanya aku. Apa adanya aku tuh maksudnya dengan langkahnya dia yang memisahkan diri dari kamu. Itu memang ya dia ada satu kondisi yang dia pengen kamu mengerti dan kamu terima gitu loh. This is just the way I am ya, sementara gini dulu gitu ya. Udah terlambat mau memperbaiki semuanya. Tapi dia juga masih kepo. Kamu masih milikku nggak ya? Kamu masih sayang aku nggak ya? Atau kamu udah ada orang lain? Ya, dia kepo seperti itu. Kepo, masih kepo-kepo, oke. So, Bunda pengen tahu. Kira-kira ke depan, langkah apa yang dia akan lakukan kepada kamu? Ya, gimana ya sayang ya? Ini, kalaupun misalnya dia mau datang, mau ketemu kamu, atau mau mencoba untuk union gitu ya, mencoba untuk kayak dulu sayang-sayang cinta-cintaan, hambatan atau halangan di antara kalian itu terlalu banyak ya gimana dia juga udah punya pasangan ya. Tentu saja pasangannya juga nggak gampang, nggak segampang itu untuk dibuang, nggak bisa dong, namanya udah pasangan kok. Masa mau dibuang? Nggak kayak gitu juga, keles gitu loh. Jadi halangan, rintangan di antara kalian berdua tuh banyak sekali. Apa yang akan dia coba lakukan kepada kamu? Dia akan mencoba menghapus perasaannya terhadap kamu. Bisa nggak ya? Ya, dia mencoba untuk, udah deh aku pengen sendiri gitu loh. Wah ternyata gini ya. Dia pengen sendiri. Oke. Dia mencoba untuk menghapus perasaannya kepada kamu. Dan dia mencoba menutup-nutupi kondisi dia sebenarnya. Ini kalau dari langkahnya dia. Tapi let's see, kita akan lihat. Oke, itu kalau dari dianya ya. Bunda pakai kartu yang lain aja. Oke, Bunda mau coba untuk kira-kira one day, suatu saat bisa nggak sih di antara kalian itu mungkin kayak ada jodoh apa gimana gitu ya. Who knows, karena nggak tahu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ini adalah kartu pamungkas ya. Dengan kartu ini, Bunda udah nggak bisa rekayasa lagi. Kalau hasilnya memang one day kalian bisa berjodoh ya, berarti memang bisa. Nggak tahu gimana caranya, mungkin kayak, mana mungkin sih Bunda? Who knows? Kita bener-bener nggak ngerti, dunia itu bisa kebolak-balik ya. Atau kalau misalnya memang kayak, kamu kayak, perasaannya dalam banget Bunda, masa nggak ada jalan sih untuk kita bersatu. Tapi kalau misalnya semesta memang bilang enggak bisa aja gitu loh. Oke, dan ini kartu pamungkas, kita lihat. One day, suatu saat entah kapan, bisa nggak sih gitu loh, ada pertalian jodoh di antara kalian. Dan after this ya, setelah ini, kita akan meditasi sama-sama untuk proses supaya ngentengin supaya kamu nggak terlalu berat keinget-inget dia melulu ya, nggak keinget-inget dia yang sudah pisah melulu ya, sudah pisah. Kita lihat one day, ada nggak sih? Bisa nggak sih one day itu bersatu gitu ya? Bisa nggak sih? Semesta berikan petunjuk dan berikan petunjuk ke kartunya ini. Nggak bisa sayang. Ya. Kadang-kadang kalau readingan memang begini. Bunda sih pengen maunya apa adanya. Bunda nggak mau hanya sekedar
memberikan kalian mimpi-mimpi indah ya. Yuk kita belajar sama-sama untuk berani menghadapi realita. Yuk kita belajar sama-sama untuk menerima kehidupan ini apa adanya. Tapi kalau Bunda kan katanya kalau law of attraction itu harus mikirin yang baik-baik. Enggak gitu. Law of attraction itu banyak menyesatkan ya. Kita perlu tahu bahwa mau pakai law of attraction, law apa, law ini, law itu, kalau semesta memang tidak mengizinkan yang nggak bisa aja. Ada banyak law of attraction yang gagal, itu banyak banget. Yang dimau cuma yang berhasil-berhasil aja, yang gagal banyak banget. Nah, dengan kita belajar untuk menerima semuanya, hati enteng, hati tenang, ada kehendak Tuhan yang lebih baik gitu di depan, ya. Oke, so it's okay sih kamu mau menyikapinya bagaimana. Kadang-kadang Bunda pengennya mah bikin konten manis, but this is it gitu loh, seperti ini. Ya sayang, sekarang kita akan meditasi sama-sama supaya hati kamu enteng. Ya, supaya hati kamu enteng, supaya kamu gak keingetan dia melulu. Supaya kamu mungkin bisa buka hati terhadap yang lain. Atau kamu bisa melanjutkan kehidupan dengan bahagia gitu ya. Oke, silahkan duduk. Boleh duduk bersila, boleh duduk di kursi. Punggung gak boleh nyender ya, apalagi goler-goler tiduran gak boleh banget, nanti bablas tidur dong. Oke, karena ini biasanya bikin rileks ya. Pejamkan mata, tangan diletakkan di atas pangkuan, tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Silahkan bisa dilakukan sendiri sambil mendengarkan instruksi Bunda. Rasakan saat ini badan rileks, tangan rileks, kaki rileks, kepala rileks, rahang rileks, mata rileks, pundak rileks, semuanya rileks, rileks, rileks. Saat ini kondisi otak berada dalam kondisi santai, santai, rileks, rileks, rileks. Sambil bernafas dengan teratur, saat ini bayangkan di depan kamu ada sebuah lubang, dan bayangkan dia yang kamu sayang keluar dari lubang tersebut pelan-pelan. Dia berjalan ke arah kamu, dia memakai baju kesayangannya yang kamu hafal. Kemudian dia datang ke arah kamu. Kamu lihat wajahnya tersenyum. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, bayangkan rambutnya. Bayangkan bagaimana cara dia berjalan. Oke. Jika sudah, saat ini dia sudah berjarak sangat dekat kepada kamu dan kamu bisa katakan, terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Terima kasih sudah mengajari aku tentang cinta. Terima kasih akan banyak hal. Saat ini, aku mau melanjutkan kehidupan. Jika kamu memang pergi dari hidupku, pergilah tanpa menyisakan bayangan. Aku ingin menyambut kehidupan yang lebih baik daripada ketika aku bersama-sama dengan kamu. Oke, terima kasih. I love you. I'm sorry. Forgive me. Thank you. Katakan seperti itu. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Katakan seperti itu. Oke, sekarang lakukan pelukan yang terakhir. Kamu bayangkan peluk. Kemudian, dia juga balas memelukmu dengan indah. Jika memang semesta atau takdir membawa perjalanan cinta kalian hanya sampai di sini, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak semuanya itu harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang yang kita pikir sakit, kadang-kadang kita pikir keinginan kitalah yang terbaik. Justru ternyata semesta memberikan yang lebih baik dari apa yang kita inginkan dan bayangkan. Saat ini lepaskan dia dan bayangkan dia balik badan, pergi menjauh dari dirimu, masuk kembali ke lubang hitam tempat dia tadi muncul. Semakin lama semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh.
Semakin menjauh dan lama-lama hilang di telan kabut masuk ke dalam lubang hitam yang tadi. Oke, silahkan membuka mata pelan-pelan. Saat ini kamu adalah sosok yang baru. Saat ini kamu adalah sosok yang berharga. Kamu sosok yang layak dicintai. Dan kamu akan menemukan cinta yang lebih indah. Kamu akan menemukan cinta yang memang Tuhan atau semesta persiapkan khusus untuk kamu. Yang menyayangi kamu dengan hebatnya. Oke, sekarang kita akan lihat readingan ini rasanya buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja. Oke, kalau misalnya memang energi kamu terciduk kali ini berarti memang sebuah pertanda dari semesta bahwa waktunya untuk kamu move on, sayangku, dadar guling, cintaku ya, oke? Di sini ada Virgo. Di sini ada Taurus, Capricorn. Kemudian juga ada Libra. Ada Aries. Dan ada Gemini. Oke, di sini ada 6 zodiak dan sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya. Semesta berkata dan berpetunjuk. Ada O Oscar, ada V Vivo, ada H Hotel, ada S Sutra. Kemudian di sini ada E Romeo, ada G Gajah, ada M Mama, ada P Papa. Untuk E Romeo energinya kuat. Untuk ada di sini ada E Eko, ada W Warsawa, ada A Alpha, ada U Ultra, ada K Kilo. Kemudian di sini ada D Delta. Untuk A Alpha energinya cukup kuat, ada T Tango dan ada Y Yankee. Well, kesayangan. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang it's okay, gak apa-apa, it's okay ya. Gak apa-apa, kalian jangan down. Tetap hadapi hidup itu intinya gini loh, apapun yang terjadi saat ini, selalu ada hidden gift atau hadiah tersembunyi dari semesta. We never know. Kita tuh gak pernah tahu di depan kayak apa. Ya. Buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya, full koso. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu bisa tungguin Bunda live di YouTube ataupun di TikTok atau di ya cuman 2 itu sih. Di Facebook juga ada ya, tapi Bunda jarang live kalau di Facebook, cuma di live sama di YouTube sama di TikTok aja. Karena itu diklik tombol subscribe, kemudian diklik tombol lonceng supaya dapat notif kapan Bunda live-nya. Suka-suka Bunda lama banget. Mungkin bisa jadi sebulan sekali, 2 bulan sekali, seminggu sekali, atau kapanpun. Makanya nyalakan loncengnya. Ya karena nanti cepet-cepetan. Dan kemudian diklik tombol all atau semua ya. Supaya nanti semua notif kamu bisa langsung dapat gitu ya kesayangan. Well, terima kasih segala doa yang terbaik dari Bunda buatmu. I love you. Bye-bye.